Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai lingkaran, yaitu kita akan belajar mengenai kedudukan antar lingkaran. Nah, kedudukan antar lingkaran itu apa saja sih? Ini dia kedudukannya, ada konsentris atau sepusat. Konsentris itu sepusat, bersinggungan di dalam, bersinggungan di luar, berpotongan, tidak berpotongan. Nah, kemudian tidak berpotongan, tapi lingkaran yang satu ada di dalam lingkaran yang lain. Kalau yang ini tidak berpotongan, tapi saling jauhan gini. Nah, ini masing-masing dari keenam kedudukan tersebut. Apa syaratnya? Ini dia syaratnya. Nah, jadi pertama, kalau konsentris atau sepusat, otomatis ini pusatnya sama ya. Nah, P1, P2, mutlak P1, P2 itu adalah jarak antara titik P1 dan P2. Kalau bersinggungan di dalam, itu seperti ini visualisasinya. Jadi kalau bersinggungan di dalam itu, P1, P2 sama dengan R1 kurang R2. R1 di sini perhatikan ya, R1 berarti lingkaran yang besar, karena P1-nya itu yang warna pink yang besar ini. Kenapa begini R1 kurang R2? Logis kan? Karena dari sini sampai sini itu R1, kemudian dari sini sampai sini itu R2. Makanya jarak yang hitam ini ya berarti R1 dikurang R2. Gitu. Nah, untuk yang bersinggungan di luar, jelas dari gambar, ini adalah R1, ini adalah R2, makanya ditambah. Nah, selanjutnya, kalau berpotongan seperti ini, berarti jarak antara pusat 1 dan pusat 2 ini sampai sini, dia pasti kurang dari R1 tambah R2. Nah, R1 tambah R2 kan dari sini sampai sini tambah dari sini sampai sini, ya. R1 kurang R2. R1 ini, R2 ini. Tuh. Nah, tidak berpotongan. Maka kalau tidak berpotongan, jarak ini itu pasti lebih dari R1 tambah R2. Mana bukti lebih dari? Ini dia lebih darinya. Nah, kedua lingkaran tidak berpotongan, lingkaran yang satu terletak di dalam lingkaran yang lain. Seperti ini. Jadi jarak antara P1, P2 kurang dari R1 ini, R2 ini. Seperti itu. Nah, berikutnya contoh soal. Jadi di sini terdapat contoh soal pusat lingkaran 1 berarti P1 ya. P1 2,6, R1-nya R1-nya itu 2. Koordinat lingkaran pusat 2, P2-nya itu 10,0, R2-nya itu 6. Nah, selidiki kedudukan. Nah, ini enak karena sudah diberitahu pusat dan jari-jarinya secara langsung. Biasanya ada yang model langsung begini, ada yang model diketahui persamaan lingkarannya. Maka kalau diketahui persamaan lingkarannya, kalian harus menentukan pusat dan jari-jarinya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi pertama, kita harus menentukan P1, P2. Ingat, P1, P2 itu jarak antara dua titik pusat lingkaran. Berarti akar dari 10 dikurang 2 kuadrat ditambah 0 dikurang 6 kuadrat. Nah, berarti hasilnya adalah 8 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat. Nah, di sini berarti hasilnya adalah 64 ditambah 36. Hasilnya akar 100. Nah, akar 100 ini adalah 10. Nah, berikutnya kita pertimbangin nih. Dari antara ini sampai ini, dari antara angka 2, R1, R2, 6, kemudian P1, P2 itu 10, kira-kira mana yang memenuhi hubungannya? Kita lihat di sini. Nah, jelas ini nggak konsentris. P1, P2 tadi nggak sama dengan pengurangannya ya, jelas ini nggak. Bersinggungan nggak? Bersinggungan di luar nggak?
Enggak ya, karena beda tuh. Nah, kemudian apakah memenuhi syarat ini? P1, P2-nya, ini kalau dijumlah 8 nih, ini 10. Nah, coba kita lihat kembali. Ini 10, ini 8. Berarti ini enggak. Nah, yang mana? Oh, kayaknya yang ini nih. 10 lebih dari ini. Gitu. Kalau yang ini, jelas enggak. 10 lebih dari. Gitu. Yang ini ya. Jadi, yang kedua, kita simpulkan di sini. Karena P1, P2 lebih dari R1 tambah R2, maka kedua lingkaran itu tidak berpotongan. Sudah. Nah, kalau yang tidak berpotongan berarti artinya saling jauh begini ya. Tapi kalau yang satunya di dalam harus ada keterangan tambahan di dalamnya. Tuh. Nah, ini latihan soal untuk kalian. Berarti pertama kalian harus mencari, cari pusat dan jari-jari terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk video kali ini sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.